Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Agung Apriliansyah. Di sini saya akan menjelaskan suatu sistem berkas yang mana kita akan mulai adalah pengertian sistem berkas dan akses. Yang pertama, sistem berkas atau pengarsipan yaitu suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. 2. Sistem akses adalah cara untuk mengambil informasi dari suatu file. Ada pengarsipan dan akses adalah cara untuk membentuk suatu arsip atau file dan cara pencarian recordnya kembali. Sistem berkas dan akses adalah sistem pengorganisasian, pengelolaan, dan penyimpanan data pada alat penyimpanan eksternal dengan organisasi file tertentu. Pada sistem berkas dan akses penyimpanan data dilakukan secara fisik. Di sini ada teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menyimpan record pada file disebut organisasi file. Secara lebih spesifik, pengarsipan dan akses berhubungan dengan insert, menyisipkan data baru atau tambahan ke dalam tumpukan data lama, update. Mengubah data lama dengan data baru, perubahan ini bisa sebagai atau keseluruhan. Ada pula reorganisasi, yaitu penyusunan kembali record-record dari suatu file. Ini ada bentuk atau representasi dari data, ada dua, yaitu yang pertama adalah data logik. Nah, data rancangan atau data logik yaitu data yang hanya baru menjadi sebuah rencana data di level konseptual. Misalnya penggambaran data dengan metode ER, model objek, model semantik, dan lain-lain. Keduanya yaitu ada data fisik, yaitu data yang sudah jadi, data yang merupakan hasil terakhir dari data logik yang biasanya disimpan dalam media penyimpanan. Klasifikasi data dibagi menjadi 3, yaitu data tetap. Data tetap yaitu data yang tidak mengalami perubahan bersifat tetap dan biasanya dalam melakukan perubahan membutuhkan waktu yang lama. Data tidak tetap yaitu data yang mengalami perubahan secara rutin dan sukar untuk diprediksi karena sifatnya yang berubah-ubah. Nah, di sini ada data yang bertambah menurut waktu, yaitu kelompok data ini biasanya merupakan gabungan data tetap dan data tidak tetap. Ada istilah-istilah dasar yang digunakan dalam sistem berkas. Yang pertama, data. Representasi dari fakta yang dimodelkan dalam bentuk gambar, kata, angka, huruf, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada elemen data, yaitu adalah salah satu nilai tunggal dengan satu petunjuk nama dan deskripsi karakteristik seperti tipe, yaitu char, nomor, atau kode, dan panjang karakter atau digit. Selanjutnya ada item data, referensi nama dalam himpunan karakteristik elemen-elemen data yang menggambarkan suatu atribut atau tempat penyimpanan setiap atribut dari sebuah entitas. Di sini entitas dijelaskan adalah sekumpulan objek yang terbatas, terdefinisikan yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari lainnya. Objek dapat berupa barang, orang, tempat, atau suatu kejadian. Contoh, entitas, mobil, mahasiswa, nilai ujian, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa, yaitu ada atribut, deskripsi data yang bisa mengidentifikasikan entitas. Seluruh atribut harus cukup untuk menyatakan identitas objek, atau dengan kata lain kumpulan atribut dari setiap entitas dapat mengidentifikasikan keunikan suatu individu. Contohnya yaitu adalah entitas mobil terdiri dari atribut nomor polisi, nomor registrasi, jenis mobil, tahun pembuatan, bahan bakar yang digunakan, dan lain-lain. Nah, di sini ada file, lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data atau suatu elemen yang memiliki atribut dan harga dan merupakan unit informasi terkecil yang bisa diakses.
Lalu di sini ada record juga ya, yaitu record adalah lokasi penyimpanan yang terbuat dari rangkaian file yang berisi elemen-elemen data yang menggambarkan beberapa entitas. File sekumpulan record dari tipe tunggal yang berisi elemen-elemen data yang menggambarkan himpunan entitas. Nah, ada pula akses data, yaitu satu cara di mana suatu program mengakses secara fisik record-record dalam file penyimpanan. Nah, di sini ada operasi berkas, yaitu operasi berkas. Cara memilih organisasi berkas tidak terlepas dari dua aspek utama, yaitu model penggunaannya ada dua cara ya. Yang pertama ada batch, yaitu suatu proses yang dilakukan secara kelompok. Nah, yang kedua ada iteratif, yaitu suatu proses yang dilakukan secara satu persatu, yaitu record per record. Di sini ada model operasi berkas dan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada creation, membuat. Ada dua cara juga. Yang pertama membuat struktur berkas lebih dahulu dan menentukan banyaknya record, baru kemudian record-record dimulai ke dalam berkas tersebut. Yang kedua membuat record dengan cara merekam record per record. Update, pengubahan isi dari berkas diperlukan untuk menjaga berkas itu tetap up to date. Ada 3 bagian dalam proses update: penyisipan dan penambahan record, perbaikan record, penghapusan record. Nah, ada pula retrieval, pengaksesan sebuah berkas untuk tujuan mendapatkan informasi. Menurut ada tidaknya persyaratan retrieval dibagi menjadi dua, yaitu comprehensive retrieval, yaitu proses untuk mendapatkan informasi dari semua record dalam berkas. Contoh display all list nama. Selective retrieval, yaitu mendapatkan informasi dari record tertentu berdasarkan persyaratan tertentu. Contoh list for gaji 70.000. Nah, di sini ada mention juga ya. Mention yaitu perbaikan, perubahan yang dibuat terhadap berkas dengan tujuan memperbaiki program dalam mengakses berkas tersebut. Ada dua cara, yaitu restructuring, perubahan struktur berkas. Misalnya apa saja sih gitu kan. Misalnya ya, panjang file diubah, penambahan file baru, panjang recordnya yang diubah, dan lain-lain. Perubahan ini semua tidak mempengaruhi operasi berkas. Reorganisasi, perubahan organisasi berkas dari organisasi yang satu menjadi organisasi berkas yang lain. Misalnya, dari organisasi berkas sekuensial menjadi berkas sekuensial bredex, dari langsung direct menjadi sekuensial berurutan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.